Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah keterangan terakhir dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Muttafaqun alaihi. Tidak saya bacaannya, sudah berkali-kali dibaca, insyaallah tahu ingat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maksudnya diperintahkan apa, maka ambillah atau laksanakanlah. Dan apa yang dilarang, yang kamu dilarang oleh Rasul, fantahu, maka stop, jangan kerjakan. Baik, saya baca dari Al-Imam Ibn Rajab. Qala Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wal narji' ila syarhi hadis Abi Hurairah. Kita kembali ke syarah hadisnya Abu Hurairah. Fa naqulu, kata man lam yashtaghil bi kasratil masail allati la tujad mithluha fi kitabin wala sunnah bal ishtaghala bi fahmi kalamillahi wa rasulihi wa qasduhu bidzalika imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi fa huwa mimman imtathala amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Barang siapa yang tidak menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang tidak ada dalam kitab dan dalam sunnah, tapi dia menyibukkan diri dengan kalamullah dan sunnah Rasulnya, dan dia berniat untuk itu, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka dia termasuk orang yang mengikuti atau melaksanakan perintah Rasulullah dalam hadis ini. Kemudian wafil jumlah secara umum, faman imtathala ma amara bihi an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis wan nahyi amma naha anhu kana mushtaghilan bidzalika an ghairihi hasala lahu an-najatu fid dunya wal akhirah wa man khalafa dzalik washtaghala bi khawatirihi wa ma yastahsinuhu waqa'a fi ma hadzara minhu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam min hali ahli al-kitab alladziina halaku bi kasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Barang siapa yang mengikuti melaksanakan perintah Rasulullah berdasarkan hadis ini dan menjauhi apa-apa yang dilarang, dan dia tidak sibuk dengan syariat itu, maka akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menyelisih itu, sibuk dengan apa yang dianggap baik dari pribadinya, maka dia termasuk dalam hal yang diwanti-wanti Rasulullah, yaitu sifat ahlul kitab yang binasa karena mereka banyak bertanya dan banyak menyelisihi nabi mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku melarang kamu sesuatu, maka jauhilah, dan apabila aku memerintahkan kamu kepada suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kamu. Qala ba'dul ulama hadza yuqadu minhu anna an-nahya ashaddu minal amri. Kata sebagian ulama bahwasanya larangan itu lebih berat ketimbang perintah.
li'anna an-nahya lam yurakhkhas fi irtikabi syai'in minhu. Karena yang namanya larangan dalam hadis fantahu, dalam ayat tadi fajtanibuhu, tidak ada kelonggaran sama sekali untuk melaksanakannya. Wal amru quyida bihasbil istita'ah, bihasabil istita'ah. Sementara yang namanya perintah fa'tu minhu mastata'tum dikaitkan, dihubungkan dengan kemampuan. Nah, malah kata Ibnu Rajab, Imam Ahmad pernah berkata, pendapat tadi itu pendapat Imam Ahmad. Oke. Tidak usah masa nunggu. Padam kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Al-Imam Ibnu Rajab menukil ungkapan Imam Ahmad bahwasanya larangan itu lebih berat daripada perintah. Karena larangan itu tidak ada kelonggaran sama sekali. Maksudnya harus ditinggalkan itu. Sementara perintah dikaitkan dengan kemampuan. Kalau mampu kerjakan, tidak mampu tinggalkan. Terus berkata Ibnu Rajab, wa yushbihu hadza qawlu ba'dihim, ini seperti ucapan sebagian dari ulama, a'malul birri ya'maluhal barru wal fajir. Pekerjaan yang baik, ketaatan maksudnya di sini dikerjakan, bukan ketaatan, kebaikan pokoknya. Kebaikan bisa dikerjakan oleh orang yang baik dan orang yang yang jelek, al-fajir, yang fasik. Bersedekah semuanya kan, orang kafir memberi juga, memberi bantuan, itu kebaikan juga. Orang muslim, mukmin juga memberi bantuan juga bisa. Wa amal ma'asi, adapun maksiat yang dilarang, fala yatrukuha illa siddiqun, tidak akan ditinggalkan maksiat tersebut kecuali oleh seseorang yang betul-betul jujur. As-siddiq illa siddiqun. Diriwayatkan di Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ittaqil maharimah takun a'badan nas. Jauhilah yang haram-haram, maka kamu akan menjadi paling beribadahnya manusia, paling ahli ibadah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ini ungkapan Aisyah, berarti mauquf. Tapi ada kata Ibnu Rajab ruwiya marfu'an, tapi saya belum tidak tahu yang marfu' atau ada. Tapi Aisyah berkata, man sarrahu an yasbiqad da'ibal mujtahidah, barang siapa yang ingin memenangkan, kalau lomba itu memenangkan, mendahului seseorang yang ahli ijtihad, berijtihad dalam ibadah, bermujtahid maksudnya yang rajin beribadah, falyakuffa 'anid dzunub, maka hendaklah menahan diri dari perbuatan dosa. Wa qala al-Hasan al-Basri, ma 'abadal 'abiduna bi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah orang-orang yang beribadah itu dengan sesuatu amalan yang lebih utama daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadh-dhahir, nih kata Ibnu Rajab, anna ma warada min tafdili tarkil muharramat, secara zahir maksudnya bahwa perintah-perintah hadis yang menerangkan bahwasanya meninggalkan yang haram itu lebih utama ala fi'li ta'at, ketimbang atau daripada mengerjakan ketaatan-ketaatan, innama urida bihi ala nawafil ta'at, maksudnya bukan ketaatan secara umum, tak khusus untuk taat-taat yang hukumnya nafilah sunnah. Nah, sekali lagi maksudnya, hadis yang menerangkan bahwasanya meninggalkan yang haram-haram itu lebih utama daripada mengerjakan ketaatan, maknanya maksudnya adalah ketaatan yang hukumnya sunnah, nawafil. Wa illa, sebab kenapa? Fa jinsul a'malil wajibat afdalu min jinsi tarkil al-muharramat.
Karena ada amalan-amalan yang hukumnya wajib jelas lebih utama daripada meninggalkan yang haram-haram. Terus ini alasannya apa? Li'anna al-a'mala maqsudatun li dzatiha. Karena amalan yang diperintahkan itu, nah, memang secara substansinya itu suruh kerjakan. Wal maharimah, sementara yang haram-haram yang diminta adalah al-matlubu adamuha. Tinggalkan, jangan kerjakan. Walidzalika la tahtaju ila niyyah bi khilafil a'mal. Maka meninggalkan yang haram tidak butuh niat, berbeda dengan amalan-amalan berupa ketaatan. Butuh niat. Jadi maksudnya saya enggak usah niat kalau untuk meninggalkan haram, tinggalkan aja sudah. Tinggalkan. Nah, tapi untuk yang ketaatan butuh niat. Terus beliau mengatakan terus, walidzalika kana jinsu tarkil a'mal qad takunu kufran. Kata tauhid. Ada amalan ketaatan, nah, kalau ditinggalkan itu bisa jadi kafir atau menyebabkan kekufuran, seperti tidak bertauhid, jelas jadi kafir terus. Wa tarki arkanil Islam aw ba'dihha ala ma sabaq. Keterangan di beberapa hadis sebelumnya. Nah, meninggalkan rukun Islam atau sebagian. Kalau syahadat jelas sudah. Kalau meninggalkan syahadat kafir. Tapi untuk yang 4 hanya sholat. Hanya sholat yang ada ancaman Rasulullah. Haji nggak ada. Sampai kafir nggak ada. Kemudian zakat, orang tidak zakat tidak. Nah, kecuali kalau mengatakan itu ulama mengatakan bahwa zakat itu tidak wajib. Dengan keyakinannya itu bisa kafir. Tapi ketika seorang meninggalkan zakat, dia mampu dan dia mengatakan dosa, ya itu dosa besar tidak sampai ke kafir. Kecuali sholat. Ini apa? Ma bainal abdi wal kufri aw syirki tarkus shalah. Pembatas antara seorang hamba dengan kekufuran atau kesyirikan adalah ketika dia meninggalkan sholat. Sholat hanya dari yang 4 itu sholat. Nah, haji juga, puasa enggak. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Jadi yang imam lah, imam bukan ya, maksudnya bukan terus sembarangan. Kemudian berkata di sini, bi khilaf irtikabil manhiyat, berbeda dengan yang melakukan yang dilarang. Yang dilarang dikerjakan, fa innahu la yaqtadi al-kufra bi nafsihi. Tidak sampai menjadikan kekufuran. Yang dilarang itu kan dikerjakan tidak sampai kita kekufuran. Berzina tidak sampai jadi kafir orangnya. Kecuali kalau berpendapat zina itu tidak haram. Nah, zina itu mubah, itu sudah lain sudah kan. Itu kan merubah Al-Qur'an namanya itu. Kalau ketika dikerjakan zina menjadikan dosa besar, tidak sampai ke tingkat kafir. Baik. Kecuali syirik kan, jelas. Nah, ini terus wa yashhadu lidzalik, apa yang saya terangkan tadi kata Ibnu Rajab. Nah, di yang menjadi dalil di antaranya menjadi syahid dalil ucapan Ibnu Umar. Jadi maksudnya meninggalkan sesuatu yang haram dibandingkan dengan lebih afdol daripada tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah. Apa kata Ibnu Umar? La raddu dzanikin min haramin afdalu min mi'ati alfin tunfaqu fi sabilillah. Saya mengembalikan 1/6 dirham dari sesuatu yang haram, yang bukan hak saya, kata Ibnu Umar. Lebih afdal, lebih utama daripada bersedekah 100.000 dirham di jalan Allah. Bersedekah bukan zakat, bukan. Itu kan sunnah. Nah, kemudian sebagian ulama salaf berkata, tarku danikin mimma yakrahu Allahu ahabbu ilayya min mi'ati hajjatin. Kata mereka, tidak melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan berarti yang haram, berupa 1/6 dirham yang hukumnya haram, itu lebih aku senangi daripada aku cintai daripada berhaji 500 kali haji. Maksudnya haji yang sunnah. Wa qala Maimun ibnu Mahran, zikrullah bil lisan hasanun. Zikir kepada Allah dengan lisan bagus. Wa afdalu minhu, dan lebih bagus dari itu
an yadhkurallaha al-'abdu indal maksiyah fayumsiku anha. Lebih bagus daripada zikir bilisan, yaitu zikir ketika seorang ingat kepada Allah ketika mau mengerjakan maksiat kemudian tidak jadi mengerjakannya. Itu lebih afdal. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak la an arudda dirhaman min subhatin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati alfin wa mi'ati alfin hatta balagha 600 alfin. Sampai 6 kali mengucapkan Ibnu Mubarak, aku mengembalikan, maksudnya tidak menggunakan 1 dirham dari satu yang syubhat karena haram kan. Ahabbu ilayya, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada aku bersedekah. Nah, sedekah yang hukumnya sunnah dengan 100.000, dengan 100.000 sampai menyebut dengan 600.000. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz. Wah, ini di antara sahabat Rasulullah yang juga wara orangnya. Istrinya kaya raya. Nah, tapi setelah dia diangkat jadi khalifah, jadi khalifah, tapi bukan khalifah kelima. Ulama mengatakan seandainya ada khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib, dialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Semua harta yang dia miliki, mungkin sekarang jumlahnya miliaran, itu disumbangkan ke Baitul Malil Muslimin. Apa kata dia? Wadidtu anni la usalli ghairas shalawatil khamsi wal witr. Beliau mengatakan witir itu wajib. Witir ya. Beliau pendapat witir itu wajib gitu kan. Aku senang untuk tidak sholat selain sholat yang 5 waktu, yang fardu, dan selain witir. Nah, wa an uaddiya zakata, dan aku senang untuk mengerjakan zakat yang wajib maksudnya. Wala atasaddaq ba'daha bidirhamin, setelah aku mengeluarkan zakat yang wajib, aku tidak bersedekah walaupun 1 dirham. Wa an asuma ramadhana, aku senang untuk berpuasa Ramadan, wala asum, dan tidak berpuasa ba'dahu yauman abadan, maksudnya tidak puasa sunat selain Ramadan. Aku senang. Wa an ahujja hajjatal Islam, aku senang melaksanakan haji yang wajib, yang 1 kali itu. Summa la hujjah ba'daha abadan, setelah itu saya tidak berhaji lagi, haji sunnah. Summa a'midu ila fadli uti, kemudian aku menemukan sisa dari makanan yang aku miliki, fadlu quti, fa aj'aluhu fima haramallahu alayya, dan aku jadikan makanan itu untuk sesuatu yang haram. Nah, fa umsiku anhu, aku tidak kerjakan itu lebih senang untuk itu dengan sesuatu yang yang diharamkan Allah. Sisa dari makanan yang dia punya digunakan untuk yang haram. Itu kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Terus berkata Ibnu Rajab, wa hasilu kalamihi wal hasil. Nah, dari semua yang tadi saya sampaikan contohnya itu yadullu ala ijtinabil muharramat, ala ijtinabil muharramat wa in qallat afdalu minal iktsar min nawafilit ta'at. Dari ungkapan ulama tadi, termasuk sebagian sahabat mengatakan bahwasanya meninggalkan yang haram-haram itu, walaupun kecil yang ditinggalkan itu, haramnya kecil sedikit, lebih afdal, lebih utama daripada memperbanyak ketaatan-ketaatan yang hukumnya sunnah. Kenapa? Fa inna dzalika fardun, meninggalkan yang haram hukumnya fardun, wajib. Wahada, dan mengerjakan yang sunnah naflun, sunnah hukumnya. Wa qalat ta'ifatun minal mutaakhirin, dan sebagian ulama para mutaakhirin, bukan mutaqaddimin, bukan yang salaf, para salaf, innama qala alaihi salatu wassalam idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu masata'tu li'anna imtisalal amri la yahsul illa bi amal. Karena yang namanya mengerjakan perintah itu tidak bisa dikatakan mengerjakan kecuali kalau dilaksanakan. Wal amalu, dan amalan itu yatawaqqaf wujuduhu ala syurutin wa asbabin. Sementara untuk mengerjakan suatu amalan, perintah itu berkaitan dengan syarat-syarat dan sebab-sebabnya. Nah, wa ba'duha qad la yustata, sebagian syarat-syarat tersebut mungkin tidak bisa dikerjakan.
Falidalik qayyadahu bil istita'ah. Oleh karena itu dikaitkan dengan Rasulullah, dihubungkan dengan kemampuan. Nah, mastata'tum. Nah, kama qayyadallahu al-amra bit taqwa bil istita'ah. Seperti Allah mengkaitkan takwa dengan kemampuan. Qala Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Wajib bertakwa tapi semampu kamu. Wa qala fil haji, berkata Allah tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mempunyai kewajiban kepada manusia berhaji kepada Allah. Li itu untuk Allah kan? Ala kewajiban kepada manusia. Kewajiban dari Allah untuk manusia. Nah, atas manusia untuk berhaji. Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk berangkat ke sana. Ilaihi itu kembali kepada al-bait. Amman nahyu, ini keterangannya. Lagi keterangan tadi al-amru. Adapun yang nanya malah larangan, fal matlubu adamuhu, yaitu tidak ada, maksudnya jangan kerjakan. Wa dzalika huwal aslu, dan itulah nah, asal dari haram harus ditinggalkan. Fal maqsudu istimrarul adam al asli. Jadi tidak adanya tidak dikerjakannya harus ada terus. Total harus pecitan ibu. Nah, jangan coba-coba. Wadzalika mungkin, dan itu bisa. Mungkin itu mungkin bisa. Walaisa fihi ma la yustata. Ini kata sebagian ulama ya tadi. Dan tidak ada dalam meninggalkan larangan itu yang tidak mampu. Tapi dibantah oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Apa kata beliau? Wa hada fihi aidan nadhar. Tapi ungkapan ini masih tidak bisa diterima 100%. Nazar, harus dilihat dulu. Apa kata beliau? Fa inna da'iya ila fi'il ma'asi qad yakunu qawiyan. Kadang-kadang penyebab untuk mengerjakan maksiat itu sangat kuat. Untuk mengerjakan yang haram-haram. La sabra ma'hu lil 'abdi 'alal imtina. Kadang-kadang seorang hamba tidak ada kesabaran untuk menahan dirinya untuk tidak mengerjakan yang haram itu. Ma'al qudrati 'alaiha, dan dia mampu untuk mengerjakannya. Fayahtajul kaffu 'anha hina idin ila mujahadatin shadidah. Maka ketika itu dia perjuangannya berat sekali untuk meninggalkan yang haram itu, butuh kepada mujahadah, terus semangat. Rubbama kanat ashaqqu 'alan nufus, bahkan itu lebih berat atas dirinya min mujarradi mujahadan nafsi ala fi'lit ta'ah. Kadang-kadang lebih berat ketimbang daripada mengerjakan yang taat. Walihada, kata beliau, walihada yujadu katsiran man yajtahidu fayaf'alu ta'at. Betapa banyak kata beliau orang-orang yang begitu rajin mengerjakan ketaatan, wala yaqwa ala tarkil muharramat. Rajin sholat malamnya, rajin, tapi dia tidak mampu, tidak kuat untuk meninggalkan yang haram-haram dari saking beratnya. Jadi sama ini seperti apa namanya? Sesuatu yang dilarang itu memang disenangi kan? Ada seorang penyair berkata, "Muni'ta syai'an fa aktsartal walu'a bihi wa habbu syai'in ilal insani ma muni'a." Kamu dilarang untuk mengerjakan sesuatu. Fa aktsartal walu'a bihi. Tapi kamu apa mak dilarang? Tertawak apa? Enggak boleh, ada apa nih usah dilarang. Nah, wa habbu syai'in ilal insani ma muni'a, dan sesuatu yang paling disenangi oleh seseorang itu sesuatu yang dilarang. Mungkin ikhwani ingat atau kita ingat cerita legendaris apa itu? Joko Tarub. Joko Tarub. Istrinya kan katanya jangan dibuka. Ingin istrinya, kenapa nih kok dilarang dibuka? Ya dibuka tak mesana aja Pak. Itu. Baik. Kemudian waqad berkata Ibnu Rajab, waqad su'ila Umar an qaumin yastahunal maksiyah. Umar ditanyakan satu kaum ingin sekali berbuat maksiat, wala ya'maluna biha, tapi tidak mengerjakan, ingin punya keinginan. Apa jawaban Umar? Ulaika qaumun imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ini menukil satu ayat nih. Mereka itulah kata Umar bin Khattab, suatu kaum yang diuji oleh Allah hati-hati mereka dengan ketakwaan. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian beliau berkata Ibnu Rajab, "Wat tahqiqu." Nih,
Ya, yang menjadi ini jadi kesimpulan dari semuanya, yang menjadi ya tahqiq sebagai pentahqiqnya, nah, annallaha la yukallifu al-ibada minal a'mal, bahwasanya Allah tidak memberi beban kepada hambanya amalan-amalan mala taqata lahum bih, yang mereka tidak mampu mengerjakan. Wa qad asqata anhum katsiran minal a'mali bi mujarradi al-masyaqqah rukhsatan alaihim, dan Allah banyak memberi kemudahan, menggugurkan amalan karena tidak mampunya hamba untuk mengerjakan, sebagai kelonggaran rukhsah bagi mereka. Wa rahmatan lahum, karena rahmat kasih sayang kepada mereka. Ammal manahi, itu yang tidak ala amal tuh. Jadi perintah-perintah itu. Ammal manahi, adapun yang dilarang itu adalah falam yuqdar ahadun birtikabiha, maka tidak ada alasan seseorang untuk mengerjakannya, walaupun biquwwatid da'i wasyahawat, walaupun syahwatnya terus kuat sekali, penyebab-penyebabnya yang kuat sekali. Bal kallafahum tarkaha ala kulli halin, tapi Allah memberi beban kepada mereka supaya ditinggalkan yang dilarang itu, totalitas ala kulli halin. Wa annama abaha, dan apa-apa yang diperkenankan, kan ada yang diperkenankan rukhsah, haram tapi diperkenankan karena ada kelonggaran, dan karena ada rukhsah, karena madarrah, karena darurat. An yatanawala minal mata'imil muharramah, adapun yang diperkenankan untuk dimakan dari makanan-makanan yang diharamkan, indad darurah, ketika darurat, wa ma tabaqqa ma'ahul hayatu, cukup saja untuk menahan hidup. La li ajli talazzuz wasyahwah, bukan untuk enak-enakan dan maunya syahwat. Dalam keadaan lapar, yang ada hanya babi, terpaksa sudah ada babi disembelih, semuanya dimakan tuh. Mak nyaman. Terus sakit. Enggak boleh. Itu talazzuz namanya itu. Makanya ada satu kaidah dalam kaidah usul disebutkan ma'ubi halid lid darurah yuqaddar bi qadariha. Apa-apa yang diperkenankan karena darurat untuk dimakan, yang haram diperkenankan karena darurat, yuqaddar bi qadariha, cukup sekadarnya saja. Terus ada ala sadir ramak, cukup untuk menjaga hidup saja. Cuk terus sakit, Pak nyaman aja. Sudah wa min huna yu'lam. Dari sini kata Ibnu Rajab, yu'lam sihhatu ma qalahu Ahmad. Dari keterangan ini yang dikatakan Imam Ahmad tadi itu, benar. Apa itu? Innan nahya asyaddu minal amri, bahwasanya yang dilarang itu kadang-kadang lebih berat daripada perintah. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu dan lain-lainnya, anna Rasulullah qala istaqimu wa lan tuhsu, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu secara total istiqomah. Ini berkaitan dengan amalan-amalan, ya, dengan perintah istaqimu wa lan tuhsu, dan kalian tidak mampu secara total istiqomah betul. Jadi ketika tidak mampu, ya sudah semampunya. Warawal Hakam Ibnu Hazm al-Kulafi qala wafattu ila Rasulillah, ini sahabat, wafattu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasyahidtu ma'ahul jum'ah, aku datang kepada Rasulullah, aku ikut bersolat Jumat bersama beliau. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala asad aw qausin, ke atas mimbar Rasulullah bersandar memegang ason, tongkat, atau qausin atau busur. Tidak ada riwayat Rasulullah memegang pedang. Ke atas mimbar pegang pedang enggak ada. Ason atau qaus, busur pun. Fahamidallah wa asna alaihi, memuji Allah, kemudian menyebutkan tahmid bi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakatin, dengan kata-kata yang ringan, baik dan penuh dengan barokah. Summa qala ayyuhan nas innakum lan tutiku wa lan taf'alu kullama amartukum bih. Wahai manusia, kalian tidak akan mampu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan olehku, walakin, akan tetapi, saddidu wa abshiru, tapi kerjakanlah semampu kamu,
Saddidu itu yang dekat-dekat dengan kemampuan kamu semua. Tepat sasaran. Kalau tidak mampu ya semampu kamu. Wa abshiru, dan bergembiralah. Maksudnya bergembiralah dengan pahala. Kemudian Ibnu Rajab ini bagian akhir dari hadis ini, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, dalilun ala anna man ajaza ala fi'lil ma'muri kullih wa qadara ala ba'dih fa innahu ya'ti bima amkanahu minhu. Menunjukkan yang tidak mampu mengerjakan secara total yang diperintahkan dan mampu untuk mengerjakan sebagian, maka dia tidak mengerjakan semampunya, ma'amkanahu minhu. Terus berkata beliau, wa hada muttaridun fi masail, dan ini banyak, masalah ini banyak sekali. Beliau memberi contohnya, minha, diantaranya masalah bersuci. Yang tidak mampu air suruh tayamum. Nih saya terjemahkan aja langsung, tidak saya baca. Nah, yang tidak mampu mengambil wudu untuk anggota tubuhnya, maka sebagian pakai air, sebagian pakai tayamum. Ini sebagian pendapat ada ulama. Ada mengatakan cukup tayamum saja. Nah, ini. Jadi yang lain mampu dengan tangan, contohnya ini luka kan? Luka dipakai perban. Tidak boleh kena air. Yang lain tetap pakai air semuanya. Nah, di sini dielap, diusap sini untuk tangan. Yang ini pakai air, ke kaki pakai air, kepala juga seperti biasa. Nah, kecuali kalau memang sakit punya kan, tidak mungkin kena air, ya tayamum. Wa minha, diantaranya as-shalah. Yang tidak bisa sholat berdiri, ya sholat duduk. Yang tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Seperti yang di Sahih Bukhari, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah kamu berdiri, kalau tidak mampu maka duduklah, kalau tidak mampu maka berbaringlah. Nah, walau ajaza an dzalika kulli, tidak mampu berdiri, duduk, berbaring, aw ma bi tarfihi, cukup dengan kedipan mata. Wa shalla bi niyatihi, sudah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sudah. Mata pejam, tak mampu dah, muka mata semuanya kan. Tangan bergerak, sudah. Allahu akbar, Allah, sami Allah, begini aja, sudah. Nah, yang penting wajib selama dia sadar wajib sholat. Walam tasqut anhus sholatu alal masyhur. Dan itu pendapat jumhur ulama. Tidak gugur sholat selama orang muslim itu masih sadar dengan sholat. Wa minha zakatul fitri, zakat fitrah. Ya, yang tidak mampu membayar satu sok, adanya semampunya saja. Nah, itu juga pendapat ulama. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa? Nah, ini. Adapun yang tidak mampu berpuasa, mampunya hanya mampu setengah hari, contohnya ketimaran sopu dan mulai fajar terbit sampai ke duhur, pas tak mampu, sudah gimana terus? Ya ndak harus kodok katanya, karena puasa itu yang namanya puasa memang satu hari penuh. Jadi nanti kalau mampu ya diganti, bukan terus separuh dikerjakan. Kau tak mampu apa ambulah cokap apa 10 lemaret lima jam, nak sudah boleh itu. Nah, kemudian terakhir, wa amma man fatal wukuf di Arafah. Adapun yang tidak haji, yang tidak jamaah haji yang masuk ke Arafah dan tidak wukuf di Arafah, hajinya batal. Harus haji lagi kalau mampu. Nah, tetapi apakah dia dan dilanjutkan haji itu? Tidak wukuf di Arafah, harus melanjutkan semua proses. Tidak wukuf di Arafah tanggal 9. Apa dia wajib bermalam di Musdalifah terus ke Mina selama 2 hari atau 3 hari? 2 hari 2 malam, 3 hari malam. Pendapat Imam Ahmad ada 2 pendapat. Iya. Kata Imam Ahmad, nah, harus bermalam di Musdalifah, langsung ke Mina 2 malam atau 3 malam, kemudian tawaf dan sa'i. Maksudnya mengikuti semuanya, mengikuti apa namanya semua proses haji. Yang di Mina juga ikuti. Itu salah satu pendapat Imam Ahmad. Tapi di antara 2 pendapat beliau yang masyhur itu adalah beliau itu tidak usah bermalam di Musdalifah, tidak usah bermalam di Mina, cukup tawaf ifadah kemudian sa'i. Alasan beliau kenapa? Karena bermalam di Musdalifah atau bermalam di Mina itu berhubungan dengan wukuf di Arafah. Karena tidak wukuf di Arafah, maka mabit di Musdalifah atau mabit di Mina, bermalam di Mina tidak usah, cukup
tawaf ifadah dan sa'i. Sudah selesai tahallul setelah itu kan. Tapi dia wajib haji lagi kalau ada kemampuan untuk berhaji. Wajib, hukumnya wajib. Jadi belum mengerjakan rukun haji dia, belum mengerjakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Baik. Termasuk juga kalau dia mengerjakan haji sunnah. Lah ini loh, saya mengerjakan haji sekarang, sunnah bagi saya. Tiba-tiba ada wukuf di Arafah, batal haji saya, dan saya wajib haji lagi. Wajib haji lagi. Baiklah, demikian ikhwani, sampai di sini Al-Imam Ibnu Rajab keterangannya itu. Nah, kama la yu'mar bihil mu'tamir. Sebagaimana yang umrah tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada mabit di Mina, tidak ada mabit di Muzdalifah. Maka yang tidak wukuf di Arafah tidak usah mabit di Mina, tidak usah mabit di Muzdalifah, kata beliau. Wallahu taala a'lam. Mari kita akhiri qul kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.